Salam metal teman-teman. Hari ini saya bahas lagi mengenai economic outlook ya. Outlook ekonomi kita ke depan setidak-tidaknya sampai akhir tahun ini berdasarkan data yang baru. Juga terkait dengan ekonomi tentu masalah dolar ya dan IHSG. Dolar sendiri tadi tetap menguat ya, tampaknya BI tidak berhasil menekan ke bawah 18.000 dan pada saat saya tapping video ini berada di level 18.144. Sedangkan IHSG berjalan di tempat cuma naik 6 poin, belum berhasil lompat ke atas level 6.000 ya. Berita buruk yang kita temui minggu lalu itu adalah PMI kita, Purchasing Manager Index kita jatuh dari level 50 ke 46,9. Artinya sektor manufacturing kita berada pada zona kontraksi. Ya, di bawah 50 itu artinya sektor manufacturing kita berada di zona kontraksi. Di atas 50 berada pada zona ekspansi ya. Berita buruk yang kedua adalah trade deficit kita ya. Yang selama 72 bulan sebelumnya itu surplus, tapi kemarin kita mendapatkan trade deficit sebesar 1,61 miliar US dollar ya. Ini pun berita yang tidak baik ya, berita buruk ya. Berita buruk yang ketiga dari minggu lalu adalah inflasi. Inflasi terus merangkak dari bawah 3% ke 3,03% di bulan Mei, dan di bulan Juni year on year sudah berada di 3,34%. Berita buruk yang kemarin saya terima adalah indeks kepercayaan konsumen atau Consumer Confidence Index ya. Jatuh ke level 117 ya, berturut-turut itu jatuhnya ya. Setahu saya itu ya di bulan Januari levelnya itu berada pada angka 127, lalu turun ke 125,2 pada bulan Februari ya, dan 122,9 pada bulan Maret ya kan. Sempat naik di bulan April ke 123, tapi kemudian kembali turun pada bulan Mei dan Juni 2026 ya. Nah, kemarin angka yang keluar adalah 117 ya. Padahal pada Mei 2026, Mei kemarin indeks kepercayaan konsumen berada di 123 ya, turun 2,1 poin. Di April menjadi 120,9, lalu pada Juni IKK turun lebih dalam sebesar 3,1 poin menjadi 117,8 ya. Jadi kita lihat trennya ya. Dari awal tahun kepercayaan konsumen indeksnya turun terus ya. Tentu ini berita yang juga tidak baik ya, berita buruk ya. Oleh karena itu sangat dimaklumi bahwa indeks harga saham gabungan tidak berhasil ya kan, atau belum berhasil lompat ke atas 6.000 ya. Tadi pagi sempat naik 44 poin setahu saya, dan di sesi pertama cuma ditutup naik 6 poin. Jadi bukan mustahil nanti ditutup merah lagi dan asing masih melakukan net sell ya. Nah, masih juga ada ancaman sebetulnya ya, kalau kita bicara soal bursa saham kita juga. MSCI ya kan, MSCI itu masih mengancam akan mereview status market kita di bulan November nanti ya. Apakah dipertahankan statusnya sebagai emerging market atau akan diturunkan menjadi frontier market ya. Menyusul MSCI juga ada yang namanya S&P Dow Jones, juga sama ya, juga mengancam akan menurunkan ya nanti di bulan November, mereview dan kemungkinan besar menurunkan status kita dari emerging market menjadi frontier market. Oleh karena itu saya rasa indeks harga saham gabungan masih berada dalam tekanan sentimen negatif ya. Begitu juga dengan rupiah ya, rupiah masih tetap tertekan walaupun BI kita tahu setiap hari trading days selalu melakukan intervensi dan tampaknya sekarang kewalahan ya menahan dolar di bawah 18.000.
Dan pada saat tapping podcast ini, posisi dolar berada di 18.144. Sementara itu, di pasar obligasi, ya setahu saya, yield SBN 10 tahun itu dia berada di 7,2%, sementara yield SBI, SRBI ya itu berada di 7,6% ya. Dengan kata lain, yang jangka pendek yang 1 tahun lebih tinggi yieldnya dibandingkan yang jangka panjang yang 10 tahun ya. Jadi kita mengalami apa yang namanya inverted yield curve ya. Di dalam ekonomi, yang namanya inverted yield curve itu adalah indikasi bahwa ekonomi itu akan mengalami slowdown ya. Dan kita lihat juga, mungkin teman-teman tahu juga bahwa likuiditas rupiah juga pasti ya terserap kalau BI terus-terusan melakukan intervensi dengan menjual dolar dan menyerap rupiah. Begitu ceritanya ya teman-teman ya. Dan juga perlu teman-teman perhatikan bahwa kita pun ya kan sebetulnya rupiah kita ini bukan satu-satunya currency yang mengalami tekanan terhadap US dollar ya. Kita lihat juga misalnya Indian Rupee dan Yen Jepang ya. Yen Jepang itu tadi berada di level 161 ya, 161 yen per dolar. Ini level yang terendah sepanjang sejarahnya ya, all time low ya terhadap US dollar ya. Begitu juga Indian Rupee berada di 95, 96 yang trennya juga sama seperti rupiah terhadap dolar ya. Terus melemah ya, 3 currency ini seolah-olah sepakat untuk melemah terhadap US dollar ya teman-teman ya. Nah, ini tidak terlepas juga dari adanya tekanan eksternal ya. Nah, berita yang lebih buruk lagi sekarang ya, bukan yang lebih buruk, yang juga buruk yaitu teman-teman, harga minyak mulai naik lagi akibat tensi di Timur Tengah meninggi lagi ya, tensi antara Iran dan Amerika. Saya lihat harga WTI tadi berada di $74 ya, naik dari bawah $70 beberapa hari yang lalu, dan juga harga Brent naik ke $79, bahkan sempat menyentuh $80, naik dari level 72, 73 ke 80 ya. Ini tentu berita yang kurang baik untuk ekonomi kita, bahkan sebetulnya terhadap ekonomi global secara menyeluruh ya. Kalau harga minyak naik biasanya akan ada tekanan inflasi, dan ini kalau kita kaitkan dengan rupiah dolar, ya ini akan membuat The Fed menjadi semakin hawkish ya. Kita ketahui bahwa bos The Fed yang sekarang, yang namanya Kevin Warsh, itu memang sangat-sangat hawkish sekali ya orangnya ya. Sangat takut sekali terhadap inflasi, dan kita tahu inflasi di US itu berada di atas level 4% teman-teman ya. Sedangkan target The Fed ya itu mengenai inflasi itu target adalah 2%. Jadi masih a long way to go ya. Dan kembali lagi saya mention bahwa Bank of America telah merilis ya reportnya bahwa The Fed kemungkinan besar sepanjang tahun ini ya, sepanjang tahun 2026 total suku bunga yang akan dinaikkan itu 3 kali ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa kemungkinan besar ya tidak akan The Fed menurunkan suku bunganya atau policy rate-nya sampai tahun 2028 ya teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, dari sisi eksternal kita juga mendapat tekanan akibat tingginya suku bunga ya, terutama adalah US dollar ya, suku bunga di Amerika. Dan kita ketahui juga kemarin ya bahwa yield dari 10-year treasury di Amerika itu sudah tembus angka 4,5% lagi menuju 4,6% ya, itu yang 10 tahun. Sedangkan yang 30 tahun itu sudah loncat ke atas 5%, termasuk tertinggi sepanjang 20-25 tahun terakhir ya teman-teman ya. Dengan kata lain, kita menghadapi rezim suku bunga yang tinggi di luar sana ya. Nah, di sini di Indonesia akibatnya kalau memang suku bunga di luar sana tinggi, mau tidak mau juga kita untuk tidak membuat rupiah semakin loyo, saya khawatir BI juga akan kembali menaikkan suku bunganya ya. Dan ini tentu tidak baik untuk pasar modal. By definition ya kan, higher interest rate itu sebetulnya
sebetulnya tidak baik untuk pasar modal ya, karena diskon faktornya jadi semakin tinggi ya. Itu berita buruk untuk pasar modal ya. Sebaliknya kalau lower interest rate biasanya pasar modal langsung bounce back atau terbang gitu kan ya. Tapi suku bunga yang tinggi itu membuat pasar modal kita, indeks harga saham gabungan kita by definition akan tertekan ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita kembalikan lagi ya ke masalah tekanan eksternal ya. Jadi teman-teman selain ada tekanan internal ada juga tekanan eksternal ya. Nah, kalau outlook ke depan juga teman-teman dengan tadi ada 4 faktor ya, 4 indikator ya yang tidak baik untuk ekonomi kita. Pertama adalah jatuhnya PMI, yang kedua adalah naiknya inflasi, yang ketiga adalah kepercayaan, yang terakhir adalah kepercayaan konsumen yang terus secara sistematis dari bulan Januari sampai ini hari turun terus ya. Saya khawatir outlook ekonomi kita itu di semester kedua ya mungkin bisa dikatakan ya performance atau kinerja ekonomi kita akan memburuk di semester kedua ini ya, terutama di kuartal ketiga dan keempat ya. Turunnya PMI yang sangat drastis dari level 50, teman-teman harus cermati juga dampaknya ya. Kalau sampai terjadi kontraksi yang begitu dalam di sektor manufacturing kita, bukan tidak mungkin nanti akan muncul yang namanya badai PHK. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini adalah implikasi yang saya tarik dari jatuhnya PMI kita dari level 50 ke 46,9. Itu jatuhnya lumayan cukup dalam teman-teman ya. Nah, lebih buruk lagi adalah kalau terkait dengan masalah dolar, teman-teman harus sadar ya bahwa swap position di negara kita ini untuk dolar itu jumlahnya 28 miliar US dollar. Swap itu maksudnya adalah orang menjual dolar ya lantas akan membelinya kembali di kemudian hari, dan saya rasa ini terjadi pada surat SRBI-nya BI ya. Mungkin asing masuk ke sana ya membeli SRBI yang yieldnya sampai sempat 7,9%, walaupun kemarin-kemarin sudah turun ke 7,6%, tapi mereka tidak mau menghadapi yang namanya currency risk, maka mereka melakukan swap. Artinya adalah mereka sudah hedging, mereka akan kembali membeli dolar pada harga tertentu ya. Nah ini kenapa dilakukan swap oleh mereka, karena mereka tidak percaya ya bahwa rupiah akan menguat ya teman-teman, maka mereka lebih baik hedging ya. Hedgingnya itu ya lewat swap tadi ya. Nah saya khawatir pada saat jatuh tempo 20 miliar US dollar ini bukan jumlah yang kecil teman-teman ya, ini jumlah yang luar biasa relatif terhadap cadangan devisa kita yang berada di 145,6 miliar US dollar ya. Kalau sampai terjadi itu mereka cairkan ya kan, mereka kembali membeli dolar dengan jumlah yang fantastis 28 miliar US dollar, tentu cadangan devisa kita ini bakal kewalahan menghadapi pembelian kembali dolar sebesar itu ya, bisa tergerus habis-habisan. Ini yang sangat mengerikan teman-temannya, dan oleh karena itu juga kita lihat bagaimana BI sangat kewalahan sekali ya kan menekan dolar ke bawah 18.000, dan banyak yang berprasangka saya lihat ya di medsos ya, di YouTube ya, yang istilahnya mengatakan bukan mustahil dolar akan ke 22.000 bahkan ke 25.000 di akhir tahun ini kalau melihat kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi please perhatikan itu bagi mereka yang bermain saham ya. Nah ada berita yang menarik sebetulnya yang sekarang lagi rame di medsos, yaitu ya ditetapkannya ya jampitsus kita ya Febri Ardiansyah menjadi tersangka dalam kasus yang sedang diselidiki oleh kepolisian ya teman-teman ya. Nah itu berita yang baik ya, artinya sekarang ya terima kasih juga kepada Pak Prabowo yang ikut membantu proses hukum ini ya.
ya bahwa akhirnya Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi oleh Polri ya. Dan ini tentu sedikit banyak berhubungan dengan masalah investasi di Indonesia, yaitu pemerintah berani menegakkan apa yang namanya rule of law, teman-teman ya. Nah, terima kasih kepada Pak Prabowo yang ikut membantu proses hukum ini sehingga tidak menjadi kontroversi di masyarakat dengan ditetapkannya Febri Adriansyah Jampitsus ya, karena sudah ditemukan barang-barang bukti berupa 74 kilogram emas ya, dan sekian ratus miliar uang yang berupa Sing dollar ya, dan US dollar dan rupiah juga yang jumlahnya sangat fantastis 500 sekian miliar US dollar. Ini indikator yang bagus sebetulnya untuk kepercayaan asing ya bahwa akhirnya rule of law ditegakkan gitu ya. Cuman memang itu memang sebetulnya adalah keinginan asing ya. Kita tidak bisa menarik investor masuk ke negeri kita kalau hukum tidak jelas ya. Cuman masih ada yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kita terkait dengan masalah institusi ya. Kita masih melihat betapa gemuknya birokrasi kita dengan 108 menteri dan wakilnya. Ini termasuk negara yang paling banyak menteri dan wakil menterinya ya. Ini tentu tidak baik ya, terutama adalah ini pemborosan yang sangat dahsyat, dan kalau Pak Presiden mau membenahi itu untuk kita berada pada jalur yang lebih baik nantinya ya, yaitu kepercayaan asing untuk kembali ke Indonesia dan melakukan investasi di sini ya, apakah di pasar modal, pasar obligasi maupun foreign direct investment ya, karena ini yang membuat mereka tidak percaya kepada Indonesia, yaitu masalah-masalah kelembagaan ya, masalah birokrasi, masalah rule of law, masalah regulasi ya, dan itu semua adalah peranan negara ya, dan investor berharap peranan negara tidak terlalu dominan ya terhadap ekonomi kita ya. Nah, dominansi peranan negara itu kita lihat bagaimana dari government spending yang gila-gilaan ya, dan juga undang-undang P2SK yang istilahnya menghapus independensi BI dengan tujuan deficit financing ya. Jadi nanti ya, BI bisa aja orang beranggapan, investor asing beranggapan akan menjadi alat pemerintah untuk membiayai atau mendanai ya defisit APBN kita. Itu berita yang tidak baik ya. Itu seharusnya kembali lagi ditinjau ulang independensi BI, karena itu tidak akan membuat asing masuk ya teman-teman ya. Ini harus diperhatikan juga bagi mereka investor saham. Kalau asing tetap net sell, jangan berharap indeks bisa ke 7.000, apalagi 9.000, apalagi ke 28.000 yang seperti Pak Purbaya bilang, itu sangat tidak mungkin sekali ya. Dan sekarang aja kita lihat bagaimana indeks dengan struggling, dengan susah payah ya kan untuk loncat ke atas 6.000 ya. Masalah kita kembali lagi, masalah di mata asing adalah masalah peranan negara yang terlalu dominan ya. Kita lihat misalnya PT DSI gitu ya, yang ingin mencoba menguasai ekspor kita ya, dari ekspor batu bara ya, ferroalloy sampai ke sawit ya, harus melalui satu pintu yang namanya PT Danantara Sumber Daya Alam Indonesia ya. Itu sebetulnya sebaiknya ditinjau ulang lagi ya, walaupun sampai bulan Januari nanti statusnya cuma sebagai oversight body ya kan, cuma sebagai badan yang mengontrol lalu lintas ekspor kita ya dari Indonesia keluar sana ya, terkait dengan komoditas kita yaitu sawit ya, batu bara dan ferroalloy. Nah, itu sebaiknya ditinjau ulang ya, apalagi ada rencana bahwa mulai 2027 PT DSI ini menjadi eksportir satu pintu ya untuk tadi komoditas kita ya. Ini sebetulnya peranan negara terlalu besar. Saya khawatir asing tidak percaya apakah secara operasional dapat dilakukan, dan yang kedua, apakah nanti tidak akan menggerogoti justru balance of payment kita ya, akibat turunnya ekspor komoditas kita, karena andalan kita sekarang adalah komoditas ya sebagai ekspor kita ya. Kalau sampai ini terganggu, bukan tidak mungkin kita akan mengalami trade deficit terus-terusan, dan bukan tidak mungkin tekanan terhadap rupiah akan semakin besar dan orang semakin tidak percaya kepada rupiah, sehingga ya mungkin dolar bisa ke 30.000 atau lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya tekankan bahwa peranan negara sangat penting sekali ya untuk mencoba
agar tidak terlalu dominan ya di dalam aktivitas ekonomi kita ya. Sebaiknya BTDSI ini ya kembali lagi dipikirkan ya, ulang ya, jangan sampai nanti justru akan membuat ekonomi kita menjadi rapuh ya, menjadi semakin rapuh dan akhirnya kolaps ya. Nah, itu teman-teman pesan saya kepada pemerintah ya. Dolar sendiri tampaknya memang tidak bisa dijinakan dalam waktu dekat ya, karena kembali lagi kepercayaan asing ini belum pulih dan masih juga ada ancaman dari rating agencies ya, dari S&P ya, bahwa Moody's and Fitch juga sudah melakukan downgrade terhadap outlook ekonomi kita ya, dari stabil ke negatif, dan bukan tidak mungkin juga disusul oleh S&P ya. Bahkan saya khawatirkan seandainya pemerintah tidak sanggup menjaga defisit kita di bawah 3% ya, bisa-bisa memang rating kita di downgrade menjadi non-investment grade teman-teman ya. Nah, satu lagi yang perlu juga teman-teman take it into account, perhatikan bagi mereka yang berinvestasi di pasar modal kita, yaitu adanya El Nino nanti ya. Saya khawatir di bulan Agustus nanti El Nino yang namanya saja sudah menyeramkan, yaitu El Nino Godzilla, akan menerjang seluruh dunia sehingga menyebabkan krisis pangan all over the world, bukan di kita aja ya. Karena kita tahu bahwa di Eropa sekarang ini sudah dilanda gelombang panas yang lumayan dahsyat, sampai ada videonya ya. Di Belanda sana orang ngegoreng telur itu nggak pakai apa-apa, cuma ditaruh di bawah matahari, telur itu matang ya. Jadi kita antisipasi ya El Nino yang sangat ganas yang menyebabkan krisis pangan. Dan ini bisa menyebabkan double digit inflation di negara kita ya, kalau sampai krisis pangan, terutama adalah inflasi pangan ya, karena kita masih banyak barang-barang yang kita harus impor juga ya, termasuk tahu tempe sebetulnya juga kita harus impor, kedelainya ya kan ya, gula ya, jagung dan segala macam, pupuk ya, jangan sampai harganya naik lagi, apalagi sekarang harga minyak mulai naik lagi. Jadi all in all, saya tidak melihat outlook ekonomi kita baik di semester kedua nanti ini ya, dari bulan Juli sampai bulan Desember mendatang ya teman-teman ya. Jadi juga saya tidak optimis bahwa indeks harga saham gabungan kita akan bisa menembus 7.000. Artinya upside-nya sangat terbatas sekali, dan terbukti bahwa sampai hari ini pun indeks sulit sekali menembus level 6.000 ya. Sementara kita lihat rupiah terus tertekan, dan tadi saya katakan pada saat saya mulai tapping ini posisi dolar berada di 18.144 teman-teman ya. Jadi tidak berhasil BI melakukan intervensi untuk menekan dolar ke bawah 18.000 ya. Dengan outlook yang boleh dibilang tidak baik-baik saja, bahkan makin memburuk karena tadi PMI turun ya kan, Consumer Confidence Index turun ya kan, trade deficit sudah mulai, trade surplus sudah berubah menjadi trade deficit, inflasi sudah naik ke 3-4%. Jadi konklusi saya ya, saya tidak berani masuk ke pasar modal sekarang ini karena tadi saya katakan masih juga ada ancaman Godzilla, masih ada juga kenaikan Fed Funds Rate di sana. Jadi tidak ada berita yang baik untuk memacu saya mulai koleksi saham ya. Saya sendiri tidak tertarik, saya masih di mata saya masih akan ada tekanan ya, dan bukan mustahil ya IHSG bisa melorot lagi ke arah 5.000 di bulan-bulan mendatang, karena tadi ya semakin ke belakang, semakin ke depan nanti ke menuju Desember, saya lihat justru tekanan terhadap ekonomi kita berdasarkan data-data tadi ya, intinya semakin tinggi tekanannya dan semakin buruk outlooknya ya. Mungkin pertumbuhan tidak bisa lagi dipertahankan di atas 5%, bisa jatuh ke bawah 5%, dan bisa juga cuma berada di 4%, bahkan kurang dari itu ya, kalau kita melihat kondisi dan indikator-indikator yang sudah dirilis sampai hari ini teman-teman ya. Jadi
Pesan saya adalah berhati-hatilah teman-teman yang berinvestasi di pasar modal, sebab outlook ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Ada informasi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti workshop saya Company Valuation ya, yang akan kembali saya adakan pada tanggal 1-2 Agustus yang akan datang di Hotel A1 ya. Kemarin juga lumayan banyak peminatnya ya, dan ini juga terbatas tempat. Jadi bagi teman-teman yang berniat mengikuti workshop saya, harap mendaftarkan diri secepatnya ya ke kontak person yang ada di bawah podcast saya ini, deskripsinya ya. Dan satu lagi yang saya perlu sampaikan, bahwa workshop saya sifatnya sangat praktis ya, tidak ada teori-teorian ya. Anda datang harus bawa laptop karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Artinya apa? Saya kasih contoh-contoh hypothetical, contoh-contoh yang sederhana, lantas kita buka laporan keuangannya emiten yang ada di bursa saham kita, misalnya Telkom, Indofood, Unilever, ya, Bank Mandiri, BCA, semua kita bedah bukunya secara sederhana. Saya ajarkan dari stepnya dari A sampai Z, sehingga kita ketahui nilai wajarnya ya teman-teman ya. Sehingga ketika Anda membeli saham, Anda tidak terjebak ya, istilahnya tidak kemahalan gitu loh ya. Anda tahu berapa nilai wajarnya, dan pada harga yang ada apakah Anda bisa, apakah itu overvalued, apakah undervalued, sehingga ketika Anda membeli saham setidaknya Anda punya pijakan ya, Anda tahu nilai wajarnya ya. Itu penting sekali teman-teman, sebab berinvestasi memang harus kita ketahui apa harga intrinsic value daripada saham yang kita beli ya. Jangan sampai kita membeli saham yang kemahalan fundamental value-nya ya. Begitu juga jangan sampai kita menjual saham yang kemurahan ya, fundamental value-nya ya. Jadi menurut saya itulah yang saya bisa sampaikan di dalam workshop company valuation saya selama 2 hari full, Sabtu Minggu tanggal 1-2 Agustus yang akan datang, dan bertempat di Hotel A1 ya, di Jalan Wahid Hasyim ya, tidak jauh dari Sarinah, di sekitar Sabang sana, gampang ya kesananya ya. Nah, informasi yang kedua ya, untuk teman-teman yang ingin tahu mungkin kira-kira apa sih yang dikasih di dalam workshop nanti, saya menawarkan pada tanggal 18 Agustus, pada tanggal 18 Juli bulan ini ya. Pada tanggal 18 Juli ini ya, hari Sabtu itu saya akan menawarkan webinar ya, yaitu webinar mengenai company valuation. Saya kasih contoh untuk Anda apa yang Anda dapatkan nanti di dalam workshop ya. Dan itu biayanya sangat murah sekali, nanti tinggal kontak personnya aja ya. Yaitu cuman ya, saya rasa tidak lebih dari 225.000 ya teman-teman ya. Dan itu saya akan adakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli ini dari jam 2 siang, jam 14 sampai jam 16.30 ya, sampai jam setengah 5 sore ya. Itu online. Kalau workshop itu offline ya. Bagi teman-teman yang tertarik sebelum istilahnya ikuti workshop ya, mungkin teman-teman mau tahu apa sih yang didapatkan dari workshop. Nah, di dalam webinar yang 2,5 sampai 3 jam nanti hari Sabtu dari jam 2 sampai setengah 5 atau sampai jam 5, Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya tentang workshop yang saya berikan pada tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang ya teman-teman. Itu info sekilas dari saya mengenai workshop dan mengenai webinar ya. Nah, balik lagi ke masalah kita mengenai economic outlook, saya ringkaskan lagi ya, bahwa saya tidak merasa this is the right time to step into the capital market ya teman-teman ya. Karena saya lihat outlook kita, ekonomi kita ini akan semakin mendapat tekanan dengan beberapa indikator. Yang terakhir adalah jatuhnya consumer confidence index kita secara berturut-turut ya. Cuma di bulan apa tuh, di bulan Mei aja sedikit naik kalau nggak salah, apa di bulan Maret ya. Tapi poinnya adalah secara sistematis dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin indeks itu turun terus. Artinya consumer tidak percaya, dalam arti mungkin karena daya beli mereka semakin lama semakin menurun ya. Dan ini saya khawatirkan bahwa nanti yang
PDB kita yang sebagian besar ditopang oleh household consumption ini akan mengalami masalah pertumbuhannya ya. Nah, terkait dengan itu tentu ya tentu kekuatan rupiah menghadapi dolar ya, tentu kekuatan bursa efek kita, bursa saham kita ya, harga-harga saham kita ya. Saya tidak optimis, saya masih ya bukan berharap ya, saya masih curiga bahwa IHSG kita bisa jatuh ke level 5.000-an lagi ya, 5.000 sampai 5.300 itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, apalagi mengingat adanya Godzilla ya, El Nino Godzilla yang bisa menyebabkan saya katakan bisa menyebabkan krisis pangan ya, sehingga inflasi menjadi double digit, dan juga akibat tensi politik di Timur Tengah yang kembali memanas antara Amerika dan Iran yang kembali mendongkrak harga minyak untuk Brent ke arah 80 ya, walaupun sekarang masih di 79, bukan tidak mungkin kalau semakin panas kembali lagi ke 80, bahkan bukan mustahil juga kembali ke 90. Jadi ya, grosso modo secara menyeluruh saya tidak melihat ada berita-berita yang positif untuk masuk ke pasar modal kita saat ini. Lebih baik karena menurut saya stay on the sideline ya kan, tidak terburu-buru, tidak greedy, tidak menganggap serok saatnya serok, sebab outlook ke depan ekonomi kita apalagi ada tekanan eksternal, The Fed mau naikin suku bunga kemungkinan besar akibat inflasi. Jadi konklusi saya tidak akan masuk ke pasar modal saat ini dan lebih baik menunggu ya sampai ya, bukan saya harapkan, saya masih berpikir, saya masih mendapat bayangan bahwa bukan mustahil indeks masih mendapat tekanan dan masih bisa jatuh ke level 5.000 sampai 5.300 ya teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, sampai ketemu di podcast yang akan datang. Ciao, salam metal.